Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, cinta dan benci adalah dua hal yang berlawanan. Orang tidak bisa mencintai sekaligus membenci. Kalau begitu, apa maksud Yesus pada hari ini dengan keharusan untuk mencintai Dia dan membenci orang sekitarnya? Mari kita sejenak meneliti. Yang pertama, cinta. Syarat kelayakan atau syarat kepantasan sebagai murid Yesus adalah mencintai Allah di atas segala sesuatu. Syaratnya itu, Allah meminta lebih, tidak mau diduakan, dan konsisten sampai akhir. Bahkan meski itu darah dagingnya sendiri, terhadap orang tua atau terhadap anak, tidak boleh dicintai melebihi cinta kepada Allah. Tanpa cinta yang demikian, kita tidak layak menjadi murid Yesus. Mengapa sabda Yesus hari ini sangat keras dan terkesan egois? Inilah gaya Yesus dalam mengungkapkan kebenaran ilahi. Allah adalah cinta. Karena hakikatnya adalah cinta, Allah hanya bisa mencinta dan tidak bisa membenci. Di lain pihak, manusia seringkali bertolak belakang akibat dosa yang menyentuh dirinya. Maunya mencinta tetapi faktanya membenci. Inginnya bersaudara namun realisasinya bermusuhan. Maka hanya oleh cinta Allah saja manusia akan bisa mencintai sesama secara benar. Tanpa menyatu dengan cinta Allah, manusia bisa saja mencinta, tetapi hanya sekadar tidak mau repot saja. Teresia dari kanak-kanak Yesus memberi bukti demikian. Ketika dia fokus untuk mencintai Allah, justru ia bisa mencintai ayahnya yang hampir gila. Bahkan ada contoh menarik di sini. Ia begitu menderita melihat penyakit ayahnya yang sungguh-sungguh membuat ayahnya sangat menderita. Namun ternyata Allah memelihara ayahnya lebih daripada yang mampu dia kerjakan untuk ayahnya. Dan dari sini dapat dikatakan cinta Allah telah mencukupkan kebutuhan ayahnya saat ia sungguh-sungguh mencintai Allah. Yang kedua, nyawa. Manusia hanya punya satu nyawa. Apabila yang satu ini hilang, manusia mati. Maka nyawa itu sangat penting dalam hidup. Namun kata-kata Yesus membuat kita tercengang pada hari ini. Mengapa nyawa juga harus diserahkan sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah? Seseorang baru bisa layak menjadi murid Yesus apabila kehilangan nyawa demi Allah. Lebih mencengangkan lagi, hanya dengan kehilangan nyawa orang memperolehnya. Mungkinkah ini terjadi dan bagaimana bisa dimengerti? Epictetus pernah berkata tentang kematian Sokrates. Ia berkata demikian. Dengan kematiannya itu, maka Sokrates telah selamat. Karena ia tidak hilang begitu saja dalam sejarah. Maka kalau kita belajar tentang filsafat, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, kata Sokrates mesti selalu diingat di telinga. Diingat dalam pikiran, dalam memori, dan selalu terdengar kata-kata itu. Sokrates tidak pernah mati dalam sejarah.
Sokrates dihukum mati dengan minum racun. Ia tidak melarikan diri meski tidak salah, tetapi siap meminumnya justru karena dia benar. Dengan demikian, agar bisa memiliki cinta Allah, manusia mesti mengorbankan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan, bahkan nyawanya sendiri demi Allah itu. Apabila nyawa diberikan kepada sang pemilik sejati, yaitu Allah, maka bukan mati yang didapat, tetapi hidup yang diterima. Bisa juga berarti sebaliknya, apabila nyawa kita ini kita berikan kepada yang bukan Allah, justru disitulah kematian yang terjadi. Yesus telah memberi contoh bagaimana memberikan nyawa itu bagi Allah, yaitu dengan kematian di salib, karena taat kepada Bapa membuatnya mengalami hidup dan bangkit dari mati. Seperti yang telah dikutip dalam bacaan kedua tadi. Sekarang mari kita lihat poin yang terakhir, yaitu pahala. Pertanyaan kita setelah melihat dua poin itu, sanggupkah kita melaksanakan dua syarat penting di atas agar kita bisa menjadi pantas menjadi murid Yesus, yaitu dengan cinta dan nyawa yang sedemikian cara melihatnya? Ternyata hanya oleh rahmat Allah kita akan bisa melakukannya. Yang terpenting adalah hari ini kita diajak untuk menyerahkan pada panggilan dan cinta Tuhan. Sebab pada akhirnya pahala dari cinta dan nyawa akan dijawab oleh Tuhan sebagaimana bacaan yang pertama. Kita mendengar tadi perempuan di Sunem itu langsung peka bahwa yang datang itu adalah Nabi Elisa sebagai hamba Allah. Ia menyambut dengan sangat baik dengan memberi makan dan menyediakan tempat khusus bagi istirahat. Maka setahun kemudian yang mustahil menjadi nyata. Perempuan Sunem itu menggendong anak laki-laki yang lahir dari rahim yang dikatakan sudah mandul itu. Hal ini berarti kemampuan dan kemauan kita menyerahkan diri pada cinta Allah dan memberikan seluruh hidup kita termasuk nyawa kita kepada Allah sendiri akan memberi kekuatan untuk dapat hidup dengan lebih baik. Justru karena penyerahan hidup yang seutuhnya kepada Allah, maka Allah sendiri yang mengerjakannya. Dan kita akan melihat hal-hal tak terduga dalam hidup kita. Sebab ketika rahmat itu mengalir, maka yang terjadi adalah kelimpahan dan hidup. Maka mari kita renungkan saudara Tuhan hari ini, supaya kita tidak ragu-ragu dalam mengabdi Tuhan, dalam mencintai Tuhan, dan dalam menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya dengan cara demikian, maka kita dapat hidup dengan baik, dapat mencintai dengan benar, dan dapat mengalami kelimpahan Allah. Tuhan memberkati.